Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-muttasil ilal Imam Nawawi. Al-haditsus sabi asyar. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibha falyufidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Al-haditsus sabi asyar, hadis yang nomor 17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, iku diriwayataken saking sahabat Abi Ya'la, bapaknya Ya'la. Ada sebagian riwayat juga dia disebut dengan Abu Abdurrahman, bapaknya Ya'la dan bapaknya Abdurrahman. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Terus sahabat Shaddad bin Aus ini termasuk sahabat yang terkenal kealimannya dan kebijaksanaannya. Dulu sahabat Abu Darda dan sahabat Ubadah bin Somit mengatakan kana Shaddad mimman utiyal ilma wal hilma. Sahabat Shaddad itu termasuk sahabat yang diberi anugerah ilmu dan kebijaksanaan. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, kemudian dalam Islam, dalam umat Islam itu terjadi beberapa konflik. Jadi konflik dalam umat Islam itu terbesar itu ketika terjadi antara oleh terbunuhnya Sayyidina Utsman. Nah, sahabat Shaddad ini kemudian memilih untuk hijrah, berpindah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Jadi sekarang yang lagi ramai itu di sana di komplek Baitul Maqdis itu ada makamnya sahabat yang namanya Shaddad bin Aus. Makamnya itu dekat dengan pintu Babur Rahmah. Sekarang masih menurut riwayat kitab Fathul Mubin ini sekarang makamnya masih di sana. Jadi di sana itu ada makamnya para sahabat, juga banyak makamnya para nabi di komplek Baitul Maqdis. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sak temene Allah kataba itu mewajibkan sinten Allah al ihsana ing berbuat baik ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Jadi Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun. Jadi bab ini itu tidak hanya memfokuskan untuk berbuat baik kepada siapapun, maknanya orang, tapi ternyata dengan hewan pun kita disuruh untuk berbuat ihsan, disuruh untuk berbuat baik. Karena memang tema dari hadis ke nomor 17 ini al-amru bil ihsani warifqi bil hayawani. Perintah berbuat baik dan punya rasa welas asih terhadap hayawan. Faedah kau tahu tuh, misal jenengan loh, kenapa ya kok kemudian ada pengkhususan dengan hewan? Kenapa kok babnya ini, temanya ini memerintahkan kita berbuat baik kepada hayawan dan punya rasa welas asih kepada hayawan? Jadi
Kalau dengan hewan saja kita diperintah untuk berbuat baik dan punya rasa welas asih, apalagi terhadap manusia. Jadi maksudnya seperti itu, agar kita punya perhatian lebih. Orang kalau hewan saja kita diperintahkan berbuat baik, punya sifat belas kasih, apalagi dengan sesama manusia. Faidah qatautu mongko ing dalem nalikane mateni sira kabeh fa'asinu mongko padha bagusi sira kabeh alkitlata ing cara mateni. Jadi kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah berbuat baik di antara caranya atau di antara contohnya. Ketika kita membunuh orang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tentu ini membunuh yang hak ya. Misal kisos, ya, ada orang membunuh orang lain, kemudian dia terkena hukum kisos. Hukum kisosnya apa? Ya dia dibunuh. Nah kalau dibunuh, pakailah cara yang baik, pakailah cara yang menurut Allah itu terbaik. Di antaranya apa? Pakailah alat-alat yang memang tajam, yang cepat menghilangkan nyawa. Dulu orang Arab Jahiliyah itu punya kebiasaan, kadang itu kalau mau membunuh orang itu dengan cara tidak demikian. Jadi dibikin cacat dulu atau enggak usah dikasih makan, kita buat mereka menderita dulu, biar mati karena kelaparan, karena penderitaan. Dalam Islam enggak demikian. Kita diperintahkan ya udah, kalau mau membunuh, bunuh dengan cara sebaik mungkin. Ibaratnya kalau perang itu pengen menebas, pengen membunuh ya bunuh lehernya biar cepat mati. Pakai alat yang memang sangat tajam. Mutilasi. Jadi kalau mau membunuh itu kadang hidungnya dulu dipotong, terus kedua telinganya, kedua tangannya, baru kedua kakinya, dibikin menderita. Nah, ini hadis ini juga karena memang orang Arab Jahiliyah punya kebiasaan seperti itu dan itu tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi ya model-model membunuh seperti ini ya kayak kejahatan perang. Jadi kadang orang kalau perang itu kadang lebih suka membuat musuhnya cacat dibandingkan mati. Kalau mati kan selesai, bubar. Tapi kalau dibikin cacat misalnya, kedua tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong, terus masih hidup, itu kan penderitaannya justru lebih dibandingkan kalau langsung mati. Dan Islam itu mengutuk cara-cara seperti itu. Fa'asilul kitlata. Oke, kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi ini bukan pembunuhan yang tanpa hak, nanti dibuat dalil orang. Itu di hadis kan ada perintah membunuh dengan baik. Nah ini juga berlaku untuk hewan. Jadi berlaku untuk manusia, juga berlaku untuk hewan. Kalau membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik. Makanya ketika di sini ada keterangan ketika ada ibu-ibu masak, masak walang sama ikan itu kan tidak harus disembelih, bangkainya pun hukumnya halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu kan hukumnya halal. Mungkin kalau ikan jenengan terbiasa, kalau belalang mungkin ada yang belum pernah makan. Tapi enak belalang itu. Walaupun pernah makan belalang itu, digoreng dikasih bumbu balado enak itu. Ya, cuma kadang orang merasa jijik, orang bentuknya itu mirip-mirip kayak coro. Kecoa warna-warnanya. Kalau makan itu tidak bayangin apa-apa. Kalau bayangin coro malah nggak doyan. Nah itu di sini ada keterangan termasuk bentuk ihsan kita ketika goreng ikan itu jangan pernah goreng ketika masih hidup. Atau ketika bakar dalam kondisi masih hidup. Dibunuh dulu, mati baru kemudian dimasak. Kan ada itu masak lele kan susah matinya. Wah kesuwen lebu ake ten wajan sing isinya nopo niku minyak yang sudah mendidih. Wah itu kan malah menyiksa ya.
yang menyiksa yang goreng juga nanti kalau nyiprat-nyiprat. Jadi ini di sini ada keterangan bahwa itu bentuk kasih sayang kita ya ketika kita masak hewan-hewan yang kira-kira itu nggak perlu disembelih ya dibunuh dulu, jangan langsung dimasak. Itu termasuk nanti penyiksa. Wa idza dabatu lan ing dalem nalikane nyembelih sapa sira kabeh. Sekarang bergeser membahas hewan yang ketika kita ingin mengkonsumsinya harus disembelih terlebih dahulu. Fa'asinu mongko padha gawe bagus sira kabeh adibhata ing carane nyembelih. Jadi kalau kepengen nyembelih hewan juga sama dengan cara yang terbaik. Jangan terus nyembelih hewan itu peh niki hewan yo terserah, wong hewan wae kok. Enggak, ada cara-caranya. Di antaranya apa? Wal yuhidda lan becik nglandhepake sapa ahadukum salah sijine ira kabeh syafrotahu ing pesone ahad. Ya pisau yang untuk nyembelih, pisau yang rada-rada besar itu. Jadi kalau kepingin nyembelih hewan, maka dipastikan jangan menggunakan pisau atau gaman yang tumpul, sing ketul. Orang-orang Arab Jahiliyah dulu juga sering kalau nyembelih itu memang sengaja nyari yang tidak tajam. Jadi kayak itu punya apa nggih? Istilahnya kalau bahasa kemarin itu apa? Kemarin kan ada kasus apa? Orang yang suka itu, orang melihat orang tersiksa itu senang. Ya kayak psikopat itu loh. Tapi ada apa itu istilahnya? Ada lain. Jadi melihat sesuatu dia itu punya kesenangan, kenikmatan tersendiri. Nah, dulu itu ada orang yang senang kalau melihat hewan itu dibunuh secara perlahan-lahan. Jadi pakai pisau yang tidak tumpul, yang tidak tajam, pisaunya tumpul, sengaja biar melihat hewan itu sekarat. Wal yuri itu diantara adabnya ketika menyembelih hewan, tajamkanlah pisau. Wal yuri lan becik ngepenakno sapa ahad, ngepenake itu bikin hewan itu rileks, nyaman. Dabi hatau ing hewan sembelihane ahad. Rawa riwayataken ing hadis Muslimun sinten Imam Muslim. Jadi di hadis ini termasuk bentuk ihsan kita terhadap hewan sembelihan adalah dengan cara membuat hewan itu ketika akan disembelih merasa rileks, merasa nyaman. Gimana caranya? Ya kalau mau ditarik dibawa ke tempat penyembelihan ya jangan terlalu kasar. Kalau mau dirobohkan, dijaga itu ya dengan cara yang ya jangan terlalu keras-keras. Tapi ya lihat-lihat, kadang itu orang wah ini sapinya itu kalau diajak main halus nggak bisa ya ngajaknya kasar kadang. Tapi jangan dalam hati itu punya niatan ingin takdim itu menyediakan minuman dan juga hulkum. Kalau hulkum itu tempat keluarnya nafas, tempat keluarnya nyawa. Terus nanti kalau setelah menyembelih, nanti kemudian dalam hati punya pengakuan merasa bersyukur karena sudah bisa mempersembahkan hewan sembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi hadis ini menjelaskan mengenai bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, perlu dibelas asih apalagi manusia. Di sini ada banyak keterangan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada apapun. Itu dengan cara apa? Ya dengan cara satu, kalau dengan sesama manusia ya dengan cara satu menampakkan wajah yang mengenakan. Cara bahasa Jawa ini sumeh, jadi pribadi yang sumeh, gampang senyum, tidak cemberut mawon gitu. Jadi ketemu orang itu hawane sumpek ngoten. Orang kalau lihat orang sumpek itu kan hawane kepengen nampak kan gitu. Jadi kayak orang itu kayak punya masalah sendiri gitu loh. Jadi perlihatkan jenengan itu kalau senyum
terhadap orang sesama muslim itu nggih sedekah. Tapi nggih yang perempuan nggih jangan terus senyum dengan siapapun, ini repot juga nggih. Khawatir kalau disalahartikan. Terus yang kedua ya jangan menyakiti. Jangan menyakiti dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk ucapan. Itu juga termasuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan menyakiti, tampakkan wajah yang sumringah, sumeh, menyenangkan, orang itu melihat itu senang. Terus ketika interaksi juga hindari hal-hal yang bisa menyakiti, baik ucapan, perbuatan ataupun sikap. Sikap itu juga sama. Orangnya diem, orangnya nggak ngapa-ngapain. Cuma kadang itu sikapnya itu menunjukkan atau bikin orang lain tidak nyaman. Itu juga banyak sekali. Jadi ada beberapa keterangan yang jelas cara yang sudah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi dan diperkenalkan lewat ulama mengenai cara membunuh dan cara menyembelih itu sudah sangat menunjukkan bahwa kita itu punya rasa cinta, rasa welas asih terhadap sesama atau terhadap hewan. Jadi dulu itu ada apa namanya? Ada riwayat dulu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan untuk membunuh orang dari disebut dengan Uroiniyin. Uroiniyin itu dulu itu ada orang sakit, fakir, datang ke Kanjeng Nabi, kepengin diobati, kepengin diajari Islam, kepengin kira-kira itu ekonominya bisa tercukupi. Akhirnya sahabat ini diajari Islam, disembuhkan oleh Nabi, ekonominya dipenuhi oleh Kanjeng Nabi melalui cara apa? Menggembala kambing. Menggembala kambing, dan di situ ada roinya itu orang yang menggembala. Setelah itu kemudian ternyata orangnya itu khianat. Orangnya khianat itu yang mengembala itu dibunuh. Sebelum dibunuh itu matanya dicongkel, dibunuh, kemudian orang Quraisy melakukan murtad, mereka keluar dari Islam. Kemudian dijelaskan dalam hadis Muslim, Sahih Muslim itu Kanjeng Nabi kemudian memerintahkan orang-orang Quraisy itu juga dibunuh dengan cara yang sama, karena dulu itu kisos dilakukan dengan cara yang sama. Kalau misal dibunuh dengan cara dipenggal, berarti nanti dibalas dipenggal. Karena mereka itu membunuh orang yang angon wedus tadi dengan cara matanya dicongkel, kemudian dibunuh, kemudian mereka murtad. Kemudian Kanjeng Nabi pun melakukan cara yang sama. Di matanya dicongkel dulu, ada riwayat juga kemudian ditaruh di batu terus di panas terik matahari, karena memang itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan penggembala kambing. Jadi ada pertanyaan, loh, kenapa kok kemudian Kanjeng Nabi melakukan hal itu? Bukankah perintahnya dengan cara sebaik mungkin? Jadi ada riwayat mengatakan itu sebelum adanya perintah untuk melakukan sebaik mungkin. Artinya apa? Dulu sebelum ada perintah itu keterangannya kalau ada orang dibunuh dengan cara apa, maka lakukan dengan cara yang sama. Terus ada keterangan lagi di sini menerangkan itu memang karena Uroniyin itu sebelum dia membunuh, dia melakukan penyiksaan terlebih dahulu. Akhirnya dia pun harus melakukan hal yang sama. Jadi dulu itu ada istilahnya masalah itu harus setimpal. Kayak orang melakukan misal dia menjara itu melukai. Ada orang memotong tangannya orang Islam, maka dia juga kena hukuman dipotong tangan dengan cara yang sama. Jadi Islam itu saking menjunjung tingginya
keadilan itu kalau dilukai anggota badan yang mana, maka pelakunya juga terkena hukuman yang sama. Kecuali kalau misal kayak tulang-tulang itu susah. Kalau tulang yang dipatahkan kok bagian tengahnya, itu kan susah kalau kita patahkan bagian tengahnya. Kalau tulang nanti biasanya ukurannya pakai ini, pakai ros-rosan. Jadi ros-rosan itu yang tulang yang bisa pisah-pisah itu loh. Jadi batas-batas itu. Jadi itu ada, bukan Kanjeng Nabi itu kok kejam sekali, bukan ya, karena itu memang bentuk sanksi yang setimpal untuk mereka. Toh mereka pun sudah murtad. Jadi mereka itu sudah murtad, sudah keluar dari Islam, darahnya sudah enggak halal. Al-hadisus samin asyar. Ini kalau tambahi satu hadis lagi. Al-hadisus samin asyar an Abi Dzarin Jundub bin ibni Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi isayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusahi hasanun sahihun. Al hadisus samin asyar. Sekarang hadis yang nomor 18. Ini perintah untuk berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junada, diriwayatakan saking Abu Dzar Jundub bin Junada. Beliau sahabat terkenal dengan nama Abu Dzar. Nama aslinya Jundub, Jundub bin Junada, tapi lebih populer dengan nama Abu Dzar. Wa Abi Abdurrahmani Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sahabat Mu'ad bin Jabal. Abi Abdurrahman karena punya anak namanya Abdurrahman. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqi takwa sira Allah ing Allah, wedya sira Allah ing Allah haitsuma ing dalem endine panggonan kunta ana sapa sira. Satu, kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Kita itu harus bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuwa. Wa'ad bi lan ngetut bureni sira asayyi'ata ing keelekan ing dosa al hasanata ing kebagusan. Tamhu mongko penghapus apa hasanah ing sayyi'ah. Jadi nek enten tiyang ngelampahi hal-hal yang termasuk kategori dosa, tapi dosa yang kecil nggih. Dosa itu bisa terhapuskan ketika kita melakukan kebaikan. Dulu niku ada seorang sahabat, ada laki-laki datang ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang ke Kanjeng Nabi, dia cerita, Kanjeng Nabi kula niku badhe ngambung wong wedok. Pripun Kanjeng Nabi? Apa hukuman bagi saya? Oleh Kanjeng Nabi diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa yang telah kamu lakukan, tapi dalam tanda kutip dosa kecil. Terus ada lagi riwayat menceritakan ada laki-laki datang ke Kanjeng Nabi, tiba-tiba bilang kayak gini, Kanjeng Nabi, saya melakukan kesalahan, hukum aku. Kanjeng Nabi, saya melakukan kesalahan, hukum aku. Diulang-ulang sampai kemudian datang waktu sholat. Datang waktu sholat, terus orang tadi itu sholat ke Kanjeng Nabi, jamaah dengan Kanjeng Nabi. Setelah selesai kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kesalahan yang kamu lakukan tadi itu sudah terhapuskan. Terhapuskan dengan apa? Dengan tadi sholat. Ternyata dalam riwayat itu dijelaskan, laki-laki tadi adalah penjual kurma. Datang seorang perempuan mau beli kurma.
oleh laki-laki tadi, diajak masuk ke rumahnya. Kemudian laki-laki itu melakukan apapun dengan perempuan tadi kecuali berhubungan suami istri. Jadi mungkin sudah diciumi atau diapakan, yang penting tidak sampai zina. Jadi riwayat mengatakan demikian. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi tadi, dosa yang termasuk kecil tadi, tapi terus jangan niku, bahkan kecil itu berarti sholat jamaah beres. Enggak, jadi pesannya bukan di situ. Artinya ketika orang melakukan dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan cara kita melakukan amal yang baik. Jadi pesannya di situ, bukan terus berarti itu hanya dosa kecil. Itu kalau menurut para sufi itu nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semua dosa besar. Semua dosa besar. Karena apa? Orang kalau melakukan dosa itu berarti dia tidak takwa kepada Allah. Jangankan dosa, orang sufi itu dengan perkara makruh saja itu sangat dihindari. Karena makruh itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh Rasulullah. Apalagi dosa. Tapi kalau dipikir-pikir, orang sufi itu sangat hati-hati betul. Jadi menganggap semua dosa itu besar itu ya dengan harapan agar orang itu lebih giat menjauhi, dibandingkan kalau kemudian dibagi-bagi. Oh ini kecil, ini besar. Kecil ini gampang, istighfar beres. Karena di sini ada salah satu salah satu kalimat thayyibah yang bisa menghapus dosa-dosa kecil. Seperti nopo? Seperti orang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dosa kecil, tapi ada ulama yang khilaf. Ada mengatakan dosa kecil itu nggak perlu ditobati, cukup melakukan kebaikan terhapus sendiri. Tapi ada yang mengatakan ya tetap butuh ditobati. Terus kalau dosa besar wajib ditobati. Ya ada perdebatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliq lan berbudi pekerti lasiro. Berakhlak lasiro annasa menungso bi khuluqin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi pribadi yang punya budi pekerti yang luhur, punya akhlak yang terpuji. Rawang riwayataken hadis at-Tirmidzi sinten Imam Tirmidzi. Waqala lan ngendika sinten Imam Tirmidzi hadisun hasanun ay hada utawi iki hadis hasanun kang hasan. Bagi ba'di nusahi dan dalam sebagian naskah hasanun sahihun. Hada utawi hadis hasanun itu hadis hasan, sahihun kang sahih. Ini ada beberapa catatan pesan dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, kita disuruh untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu aslinya dari kata wikoyah. Wikoyah itu maknanya menjaga. Artinya apa? Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah apa? Ya kita menelantarkan kewajiban dan kita menerjang keharaman. Ada yang mengatakan takwa itu maknanya takut. Takut kepada Allah. Orang kalau takut kepada Allah berarti dia akan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Dan Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk selalu bertakwa. Ittaqullah wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ada huwa alut taqwa. Pokoknya banyak Jadi kita diperintahkan untuk selalu bertakwa. Wa taqunar. Takutlah kalian kepada neraka. Wa taqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari di mana engkau akan kembali kepada Allah. Hari kapan itu? Hari kiamat. Jadi dimanapun berada. Nah, temriki enten salah setunggalipun hadis Nabi Muhammad SAW
yang merupakan wasiat Nabi kepada sahabat Abu Dhar. Usika bitaqwallah fi sirri amrika wa alaniyati. Takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam keadaan rahasia, keadaan sendirian, ataupun dalam keadaan alania, kelihatan rame-rame. Jadi orang itu kan cenderung kalau rame-rame, kalau mau maksiat kan mikir-mikir kan gitu. Oh ini rame, masa mau melakukan maksiat pas rame. Nah kalau sepi, ya ini ya. Jadi ini wasiatnya jangan cuma takwa kalau pas rame saja, tapi takwalah juga pas sepi. Sama, kadang orang itu ngambil keuntungan seperti ini. Jadi janganlah kalian menampakkan kerja yang baik kalau ada atasan saja. Kalau enggak ya udah kan enggak ada orang. Jadi kalau orang seperti ini komitmennya kurang. Jadi kalau kita mengaku komitmen dengan Allah ya tampakkanlah ketakwaan itu dalam segala kondisi. Oke, ini pesannya Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Dhar Al-Ghifari. Kemudian Kanjeng Nabi juga mengajarkan doa agar kita itu menjadi pribadi yang takwa dalam segala kondisi tadi. Doa ini ngeten, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadati. Nah, ini termasuk doa munjiat. Jadi doa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. As'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan Allah. Khosyataka ing wedi maring panjenengan. Ya Allah, berikanlah aku anugerah takut kepadamu. Fil ghaibi dalam kondisi ghaib. Ghaib itu maknanya enggak ada orang. Wasyahadati dalam keadaan disaksikan oleh orang. Jadi ini penting ya. Jadi nek cara donga Jawane ya Allah, muga-muga aku diparingi wedi dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Ini mungkin doa yang bisa kita amalkan. Ini saking Kanjeng Nabi, jangan boten usah nyuwun ijazah. Ini langsung saking Kanjeng Nabi. Ini doa yang diajari oleh Kanjeng Nabi. Ini berkaitan dengan takwa. Banyak doa-doa itu banyak. Ayat-ayat yang merintahkan takwa juga amat sangat banyak sekali. Beri itu keterangannya banyak sekali. Jadi enten ayat innal hasanati yudhibuna sayiat. Ini yang berkaitan dengan tadi. Innal hasanati yudhibuna sayiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan atau segala dosa kecil. Termasuk yang tadi. Jadi kadang tidak kita nomor itu tidak kita sadari, bahwa enten hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa orang yang Muslim ini, mamin rojulin yatatoharu fayusinu tohuro sumaya mitu ilal masjidin min hadil masajida ila kataballahu lahu bikulli khutwatin yahtuha hasanatan wa yarfa'uhu biya darajatan wa yakhuddu anhu biya sayiatan al-hadisah. Ini hadis yang sebenarnya selalu jenengan amalkan. Bahwa tidak ada seorang laki-laki, ya perempuan masuk, ini terwakilkan oleh laki-laki. Tidak ada seorang laki-laki yang melakukan sesuci, berwudu dengan wudu yang baik, dengan wudu yang sempurna. Kemudian dia punya niatan datang ke masjid, kecuali Allah akan mencatat untuknya tiap langkah kakinya satu kebaikan. Berarti jenengan kalau dari sini mau ke masjid atau dari rumah kalau mau ke musola atau mau ke masjid, tiap langkah kaki panjenengan dihitung satu kebaikan. Makanya gini, enten napa niku anjuran boleh masjid sing adoh. Ya. Jadi kadang orang itu Jumatan itu sengaja nyari masjid yang jauh, atau ternyata rumahnya itu samping masjid. Masa milih masjid yang jauh? Oke, kita ke masjid samping rumah, tapi melalui jalur yang lebih jauh.
muterin. Itu ada. Karena mengamalkan ini, tiap langkah kaki kita berarti bernilai kebaikan. Nah terus bagaimana kalau kita naiknya motor atau mobil? Berarti tiap putaran roda. Tapi tentu naik mobil, naik motor dengan jalan kaki itu pahalanya kalau dihitung loh ya, itu ya ada lebih banyaknya jalan kaki. Karena al-ujro biqadri ta'ab. Upah itu tergantung kepayahannya. Yo nek melampah kali naik mobil kan mesti langkung kesel melampah kan gitu. Jadi itu dari sisi itu lelah capeknya itu dia punya lebih. Tapi ya sekarang nggak ada orang masjid 150 meter pelaku itu jarang ya. Kalau misal jenengan kepingin melaku jalan jauh ya, kalau misal jenengan kayak misal di Mekah Medina itu kalau niku tanglet rencang kula. Hotelnya jauh enggak? 2 kilo. Tiap masjid 2 kilo jalan kaki. Luar biasa. Kalau mikir, wah ini kalau di rumah mesti milih sholat di rumah daripada datang ke masjid. Ya, ini ya karena di sana ya, jadi nggak mikirnya ya mumpung di sana. Ini 2 kilo ini. Kemudian tidak hanya satu langkah kakinya bernilai kebaikan, tapi setiap langkahnya itu akan menaikkan derajatnya. Kepingin dapat kebaikan, kepingin derajatnya naik, yaitu ya tiap langkah kaki kita menuju kebaikan, menuju ke masjid untuk sholat, dan kemudian dikurangi dosanya. Nah ini yang kemudian juga jadi dalil bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi ada contoh-contoh cara-cara yang cerita-cerita yang mirip dengan yang saya ceritakan tadi. Ada orang melakukan dosa kecil, nyium perempuan dan lain sebagainya, itu mereka datang. Ini adalah asbabun nuzul dari ayat innal hasanati yudhibna sayyi'at. Cerita-cerita tadi, laki-laki mencium perempuan, kemudian dengan cara zikir, laki-laki dengan perempuan maksiat, dengan cara sholat kemudian diampuni dosanya, sudah terhapuskan dosanya, itu di sini semuanya sudah diterangkan. Ini mungkin ada pertanyaan terkait dua hadis ini atau yang lain, monggo silakan. Oke, Mas Ari monggo. Ini Mas Ari semoga diberi kesehatan ini. Pertanyaannya ini realita hidup. Masalah kucing sama ayam itu mengganggu sekali. Oke. Nah itu lagi bolak-balik kalau ayam kucing bolak-balik nyolongin. Nah itu gimana? Apa sama saya tetangga Pak Purbo gue kucing apa dilaporkan sama Pak RT atau Pak Lurah kayak gitu. Oke. Jadi ini apa kucing kalau ayam dibalang karena menyusahkan tetangga, maksudnya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih nih Mas Ari. Kebetulan kurang fit nih, makanya ngagem jaket gitu. Semoga diberi kesehatan Mas Ari. Dan terus pertanyaannya ini sebenarnya itu pernah ramai ketika ada undang-undang kalau ada hewan ayam hewan apa nih hewan peliharaan di rumah tetangganya itu mengganggu, itu kan ada pasalnya tapi nggak tahu ini masih berlaku apa enggak, karena kejadian-kejadian seperti itu memang sering kita jumpai, bahkan kadang-kala itu kita pelakunya, baik kita pemilik hewannya atau kita yang merasa dirugikan oleh hewan milik tetangga tadi. Jadi sebenarnya itu tidak 100% kesalahan hewannya. Pemiliknya juga punya kewajiban bagaimana menjaga betul hewan peliharaannya agar tidak merugikan orang lain. Andaikan kenyataannya kok ada hewan
sengaja dilepas liarkan, artinya tidak di kandang, karena memang kalau kucing di kandang terus ya stres. Ayam di kandang terus nanti tidak pertumbuhannya tidak baik. Maka kadang orang itu memilih untuk melepas liarkan, colge wae, bolak-balik pangan dewi. Di samping itu ya kadang orang tidak mau merasa direbutkan, alas pitik wae, bolak makan dewi. Itu sebenarnya itu kalau hewan peliharaan kok sampai itu merugikan orang lain, itu yang kena doman, kena ganti rugi itu pemiliknya, bukan hewannya. Pertama, misal ini kucingnya nabrak pot bunga pecah, itu yang dimintai ganti rugi adalah pemiliknya, bukan kucingnya. Ya nggak mungkin kucing dimintai ganti rugi. Yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Itu satu. Berarti pemilik hewan punya kewajiban ketika ia memutuskan diri untuk memelihara hewan, dia harus tahu kewajibannya. Kewajibannya apa? Yang menjaga betul agar hewan ini tidak merugikan orang lain. Jadi kadang ini yang tidak disadari oleh banyak orang yang punya hewan itu yang dipelihara. Pokoknya yo rusak yo wis, oke, lebih akal. Hewan betul gak punya akal, tapi pemiliknya kan punya akal, harusnya tahu kewajibannya. Nah, sekarang kita sebagai tetangga, misal, ketika dirugikan oleh hewan-hewan tadi, kayak kucing, ini kucingnya sopo, kadang malah nggak ada pemiliknya kan, gitu. Jadi kalau nggak ada pemiliknya, kita harus minta ganti rugi siapa, pindang arep makan malah dicolong. Nah ini tetap, gitu. Yang namanya hewan, gitu. Yang namanya hewan ini Mas Ari, gitu. Terus kita merasa dirugikan itu. Hewan itu kita lempar juga nggak boleh. Jadi andaikan kita ingin mengusir hewan itu juga jangan pakai kekerasan. Tapi kucing itu ini orang dibalang, ini orang gelem lunga misalnya, gelem diri. Ya, jadi angkat mawon kan bisa kan, gitu. Jadi sebenarnya itu ada tahapannya tanpa harus kita melakukan kekerasan. Jadi tetap tidak dibenarkan orang berlaku kasar dengan hewan itu tetap tidak dibenarkan. Tapi juga tidak dibenarkan pemilik hewan untuk terlalu membebaskan hewannya sampai merugikan tetangganya. Jadi sebenarnya masing-masing yang punya akal itu punya kewajiban. Dan kewan ini kan repot. Kewan itu kan pakai apa niku istilahnya apa ya nggak pakai insting, insting hewan itu kan nggak bisa kita salahkan karena memang itu anugerah dia. Belum makan, tidak diberi makan majikannya 3 hari. Ada pindang di rumah tetangganya, jadi diambil. Loh, andaikan kok makanannya dipenuhi oleh pemiliknya, mungkin dia tidak akan mengambil tetangganya. Jadi sebenarnya yang punya hewan itu wajib, punya kewajiban. Yang punya iwak pindang juga punya kewajiban, punya hak, dan juga dilarang untuk menyakiti. Nah sekarang pertanyaannya kalau hewannya itu nggak punya pemiliknya, banyak kan sekarang kan kucing kan nggak ada pemiliknya kan, gitu? Kucing liar. Ya dulu mungkin ada pemiliknya, cuma terus dihamili oleh kucing nggak jelas itu kan, terus akhirnya anaknya ya entah sampai di mana-mana itu bagaimana ya tetap tadi kita punya batasan, jangan sampai menyakiti hewan. Ada kalau niku kadang nek kucing niku nggih radi hati-hati, wong kucing niku jarine malati. Nggih, kucing niku nek jarine tiyang Jawa kan malati kan nggih. Jadi nabrak kucing niku kan harus punya kewajiban, harus menguburkan kan nggih, menggunakan pakaian yang dipakai itu kan ada itu. Kalau enggak, tapi gimana ya? Ternyata ya faktanya ya meskipun kita tidak meyakini itu, ya karena memang nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Cuma segala hal kebaikan keburukan itu punya sebab dan akibat. Ada orang baik kejenengan itu pasti ada sebabnya dan besok ada akibatnya yaitu akibat yang baik. Ada orang berperilaku buruk terhadap jenengan itu pasti ada sebabnya. Entah sebabnya itu bukan ada di diri jenengan karena iri misal.
Jadi kebaikan keburukan itu ada sebab dan ada akibat. Kayak kucing itu malati, kadang kalau niku nanti diceritani sama saudara, sekarang sudah almarhumah, perannya cerita, saya itu sakit terus, tak pikir-pikir itu apa karena dulu gara-gara itu ya, ada kucing, saya lagi mandi di pinggir sumur, ada kucing, saya kaget, kucingnya kaget nyemplung sumur, saya takut dengan kucing, akhirnya bingung, dalam keadaan mandi kan nggak langsung minta tolong kan gitu. Wah, akhirnya tutup-tutup minta tolong, ternyata kucingnya mati. Apa gara-gara itu ya? Orangnya bilang seperti itu. Wah, saya nggak tahu ya, apakah karena faktor itu terus. Tapi dia cerita, kok setelah itu saya gampang sakit. Dan sakitnya itu nggak tahu, kayak nggak ketemu obatnya. Jadi orang itu kan kadang kalau sakit itu kan nyari-nyari tahu. Dulu saya salah apa ya? Kemarin pulau itu didatangi kali ibu-ibu punya penyakit kulit itu sudah 7 tahun. Ceritanya kalau ke dokter spesialis kulit sembuh, obatnya habis sakit lagi. Kayak gitu selama 7 tahun. Itu tak tanya loh, kira-kira kenapa Bu asalnya? Itu ya menyebutkan apa dulu karena saya pernah bersih-bersih di kebun belakang rumah. Terus ada ulat, terus digigit ulat saya mandi. Apa gara-gara karena faktor itu ya? Saya bersih-bersih di kebun ya? Mungkin karena penunggunya atau gimana? Gara-gara itu. Jadi ya wallahu a'lam gitu. Wallahu a'lam penyebabnya karena apa? Kalau jenengan orang medis kan pasti ya mungkin karena itu. Mungkin karena alergi tapi nggak sadar gitu. Tapi kan orang itu kalau sudah berobat medis nggak sembuh kan mikirnya gitu. Ini sakit yang nggak wajar. Kita terus ngoten Mas Ari nggih. Jadi tetap kita harus berbuat baik kepada hewan itu Mas Ari. Selama hewan itu bukan hewan yang kita dianjurkan membunuh. Kok nek ono kalajengking kita berbuat baik kepada kalajengking bahaya nanti. Ya kayak hewan-hewan yang zina itu ya. Jadi ada batasannya. Kita kalau terpaksa untuk mengusir hewan tadi karena merasa diganggu, diusir dengan cara yang baik. Tetap menyakiti hewan itu tidak dibenarkan. Apalagi kucing nanti jenengan kena itu loh Mas Ari, kena somasi pecinta kucing loh. Di sekarang itu kalau ada penyiksaan hewan kan ada laporan-laporan itu, ada undangan-undangan, ada undang-undangnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, masih ada waktu, monggo Bu. Yang seperti apa itu? Mengurung. Oh, mengurung nggih. Oh, gini. Jadi niku gara-gara ngeten. Terus kita itu diperintahkan jangan memandang amal baik sekecil apapun, jangan meremehkan amal baik sekecil apapun, dan juga jangan meremehkan dosa kecil sekecil apapun. Terus ada kisahnya. Jadi ada kisahnya. Jadi kenapa kita nggak boleh meremehkan amal baik sekecil apapun? Karena Allah itu merahasiakan ridhonya dalam amal baik. Dan kita nggak boleh meremehkan dosa sekecil apapun karena Allah merahasiakan ghadabnya, murkanya di dosa sekecil apapun. Terus di pulau yang pernah ngaji itu ada keterangannya di bawahnya itu menyebut kisah-kisah amal yang dianggap remeh tapi bisa memasukkan dia ke surga, dan dosa yang dianggap kecil tapi memasukkan ke neraka. Kalau yang amal yang baik itu kayak ada, ini cerita masyhur, ada pelacur PSK melacur udah dalam waktu yang lama, tapi gara-gara memberi minum anjing pakai hak sepatunya itu, kalau didramatisir itu hak sepatu, terus diambilkan air, dikasih minum, terus masuk surga. Karena setelah peristiwa itu dia mendapatkan hidayah tobat, melakukan amal baik, masuk surga. Terus yang cerita yang amal sekecil apapun yang bisa memasukkan ke neraka, amal maksiat itu ceritanya ada perempuan punya kucing.
kucingnya dikurung, tidak diberi makan, sengaja itu. Ya kayak tadi itu loh orang-orang jahiliyah. Akhirnya menyiksa hewan itu sengaja. Wah, jangan dibunuh, disiksa aja, dibikin lapar, dibikin haus. Nantilah mati. Jadi yang kisah itu memang ada itu di hadisnya. Ya, ada hadis lo supaya kita Tanbihul Ghafilin atau kitab apa itu. Tapi ada, saya pernah ngaji di Kuasanan. Jadi ada perempuan pelakunya. Kucing itu di yang tadi perempuan, ini juga pelakunya apa? Perempuan. Apa mungkin karena perempuan itu penyayang binatang, jadi di hadis itu diterangkan pelakunya perempuan. Jadi perempuan itu punya kucing, sengaja kucingnya dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati. Nah ini yang menjadikan kemudian perempuan ini masuk neraka. Jadi kalau misal jenengan penyayang kucing, jenengan punya kandang, terus di kandang seperti itu, tapi dikasih makan, dikasih minum, bukan termasuk kategori itu. Jadi yang mengurung kucing itu memang dalam artinya itu punya niatan kepingin sengaja tak kurung, tidak saya keluarkan, gak saya kasih makan, gak saya kasih minum, mati. Akhirnya masuk neraka. Jadi kalau misal jenengan itu yang wah ini saya kurung gimana ini kucing peliharaan saya. Soalnya kalau tidak saya kurung nanti keluar terus ketemu orang diambil kan, wong kucing harga mahal misalnya, misal kucing yang apa itu BSH atau apa itu BSH itu kan mahal itu kan British Shorthair itu yang pencinta kucing pasti paham. Terus ngoten Bu. Jadi itu memang ada hadisnya dan memang pelakunya perempuan dan memang mengurungnya itu karena dengan niatan ingin menyiksanya sampai mati. Akhirnya Allah menaruh murkanya gara-gara faktor itu dan dia masuk neraka. Jadi sebenarnya ada loh perkara-perkara remeh lain. Jadi saestu kita itu kalau ini pesan Kanjeng Nabi, perkara apik sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Meskipun jenengan pindah waktu dari tengah jalan. Loh siapa tahu jenengan pindah waktu dari tengah jalan itu Allah ngasih iridonya jenengan masuk surga gara-gara itu. Kayak dulu saya pernah cerita, dulu Sayyidina Umar itu ketika sudah wafat itu ada sahabat yang ngimpi bertemu Sayyidina Umar ditangleti. Sayyidina Umar jenengan pripun angsal nopo? Wah, aku dilebokake teng swarga. Gara-gara nopo? Gara-gara sifat berani jenengan, sifat adil jenengan, sifat tegas jenengan, atau gara-gara apa? Ternyata sepele. Enggak gara-gara itu semua. Gara-gara suatu malam saya pernah belusukan ke daerah, perkampungan pas saya jadi amir, saya melihat anak kecil mainan burung emprit, uspur. Ono burung emprit digo mainan, aku melas. Akhirnya burungnya saya beli, saya lepaskan karena saya melas. Loh ini loh, karena sifat apa? Melas. Jadi ternyata karena sifat melas terhadap burung emprit ini yang menjadikan Sayyidina Umar masuk surga. Terus kisah lain Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika sudah wafat ada ulama yang bertemu dengan Imam Ghazali di mimpi. Sama. Ditangkleti apakah gara-gara kitab-kitab yang jenengan karang kemudian bermanfaat bagi orang banyak, apa karena jenengan dulu ngajar orang lain, apa karena faktor lain? Jawabannya sepele, bukan karena itu ternyata. Jadi saya masuk surga itu gara-gara pas saya ngarang kitab tulis, dulu kan pakai tinta, terus tiba-tiba ada lalat itu minum tinta mengisi pulpennya, karena merasa wah ini kayaknya gak usah dibiarkan dulu, udah biarkan minum sampai nopo, sampai puas. Setelah itu baru lalat itu kemudian terbang. Gara-gara ini dulu membiarkan lalat minum apa? Tinta. Ya mungkin saja itu Mas Ari jenengan pindah di colong kucing jenengan, wah itu mungkin kasihan itu kucingnya. Mungkin gara-gara faktor itu yang menyebabkan besok jenengan masuk surga. Wallahu a'lam. Jadi jangan meremehkan amal baik sekecil apapun. Begitupun juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Nanti terinspirasi tadi. Wah, nyium perempuan kan dosa nopo? Kecil. Nah, bisa saja karena faktor itu
ya kan? Karena faktor itu. Nah, ini orang kalau ngeremehkan dosa itu jatuhnya enggak jadi dosa kecil lagi, tapi dosa apa? Besar. Dosa kecil aja kok. Jadi berbangga dengan dosa kecil, meremehkan dosa kecil itu malah jadi dosa besar. Nah, naudzubillah kalau misal kok kemudian dosa kecil itu malah menjadikan Allah memberikan ghadabnya, akhirnya pelakunya itu masuk neraka. Jadi ini kados wonten bukan hadisnya ada itu, saestu memang ada. Ya, jadi mengurung dengan niatan menyiksa kucing tadi. Mungkin ada satu lagi atau sudah cukup ya? Jam 9 guys, mungkin mawon enten manfaatipun nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafina wa yafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa dabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya'i wal mursalin bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.